mulia. Koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik seyogyanya memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang membiasakan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan dari paksaan atau bahkan pujian dan hukuman. Motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah untuk disikapi mengenai motivasi apa yang ada pada diri murid atau peserta didik. Berikut adalah motivasi eksternal. Yang merupakan motivasi internal adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid adalah salah satu contoh kegiatan yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan atau menumbuhkan motivasi internal. Posisi kontrol seorang guru. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Posisi kontrol seorang guru sebagai manajer yaitu guru menuntun murid dan mempersilahkan untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru juga mendukung murid agar mendapatkan solusi atas permasalahan yang dialami. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah atau kelas. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah akan membantu dalam mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantoro, yakni pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembang hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Keterkaitan materi budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yakni berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud juga dengan mendorong kolaborasi antara seluruh warga sekolah, adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak yaitu salah satu perubahan yang diinginkan
dilakukan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar dapat mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Menurut saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa mendapat penghargaan. Ternyata penghargaan dapat menjadi dampak yang kurang baik bagi murid, yaitu merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah kini saya lebih menyadari posisi kontrol yang seyogyanya saya lakukan adalah sebagai manajer, yakni menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani kasus pada murid di kelas perwalian saya yang terindikasi membolos saat upacara bendera. Dalam menghadapi masalah tersebut, saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai terdapat motivasi internal pada murid untuk menerapkan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Saya harus menebalkan dan lebih berkelanjutan dalam memposisikan diri sebagai manajer. Itu adalah hal yang perlu saya perbaiki atau tingkatkan. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya cenderung sebagai pemantau. Dan perasaan saya saat itu adalah merasa kurang nyaman karena kurang dekat dan kurang mengenal terhadap peserta didik. Saya terkesan jadi kurang peduli. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Dan sebisa mungkin saya berusaha untuk secara berkelanjutan memposisikan diri sebagai manajer. Perasaan saya sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid-murid. Pernah, saya menggunakan tahap menstabilkan identitas melalui pernyataan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan juga, tidak ada manusia yang sempurna, tapi seyogyanya menjadi manusia yang mau jujur. Kemudian, pada tahap validasi tindakan yang salah dengan memberikan pertanyaan, apa tujuan kamu melakukan itu? Bagaimana perasaanmu saat melakukannya? Dan pada tahap menanyakan keyakinan dengan menanyakan, setelah melalui ini, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Adakah yang ingin diperbaiki? Saya melakukan tahapan tersebut karena saya berkolaborasi dengan guru BK sehingga ada yang mengarahkan saya untuk mengajak perbincangan tersebut. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dengan wali murid agar budaya positif tidak sekedar diterapkan di lingkungan kelas ataupun sekolah, tapi bahkan dapat diterapkan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan yang dapat menumbuhkan karakter murid dimanapun ia berada. Kini
ini maupun nanti. Latar belakang. Konsep inti budaya positif belum diterapkan dan bahkan juga belum dipahami secara merata oleh warga sekolah, sehingga lingkungan sekolah yang positif bagi peserta didik belum dapat terciptakan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu diadakan sebuah aksi nyata dalam bentuk pengimbasan pemahaman agar dapat terwujud budaya positif di lingkungan sekolah. Tujuan: meningkatkan pemahaman warga sekolah mengenai budaya positif, terbentuknya motivasi intrinsik pada peserta didik melalui pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Tolok ukur. Terlaksananya diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah. Terciptanya keyakinan kelas melalui kesepakatan yang dilakukan wali kelas dengan peserta didik. Warga sekolah saling bersinergi dalam menjalankan keyakinan sekolah yang telah disepakati. Segitiga restitusi sebagai alat utama dalam menyelesaikan masalah. Lini masa. Melakukan konsultasi dengan kepala sekolah, berkoordinasi dengan wali kelas, menyusun keyakinan kelas, menempelkan pada dinding ruang kelas untuk diimplementasikan. Dukungan. Kepala sekolah, wali kelas, guru mata pelajaran, staf dan karyawan-karyawati, peserta didik, stakeholder yang berkepentingan, sarana dan prasarana pembuatan keyakinan kelas. Terima kasih. Demikian koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif dan rancangan tindakan untuk aksi nyata. Thank you, nembah nuwun.